Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? 14 Januari 2023, masih suasana tahun baru. Mari kita berdoa untuk mengawali bacaan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami terus sampai hari ini. Berkatilah firman Tuhan yang kami mau baca dan renungkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau bacakan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 19, ayat 19, 20, dan 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, yaitu Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara-saudara, Gereja Kristus Ketapang pada tahun ini, tahun 2023, berusia yang ke-95. Gereja Kristus Ketapang berdiri dan ada di bumi Indonesia, kota Jakarta ini sejak 1928. Jauh sebelumnya, Tuhan telah menggerakkan para hamba Tuhan dari mancanegara untuk memberitakan Injil. Dan sampai ke Indonesia, ke Pulau Jawa, dan ke Jakarta. Jadi ada orang yang mau dipanggil, dipakai Tuhan, menyerahkan diri, menjadi hambanya, memberitakan Injil kepada sesama, di mana Tuhan mengutus. Nah Bapak Ibu sekalian, demikianlah dengan pembacaan kita. Sebetulnya Elia sudah dikasih tahu bahwa engkau harus mengurapi Elisa, menggantikan engkau menjadi nabi. Itu pasal 19 juga pada ayat 16. Elia enggak berkata, "Tuhan, saya kan lagi ngetop-ngetopnya nih. Hebat ini, hujan kagak turun 3 tahun. Kalau saya bilang hujan turun, hebat dia. Jangan dulu dong." Elia tidak ada tanda-tanda. "Enggak, aku aja." Dia dengan rendah hati, dia mengurapi Elisa, menggantikan dirinya yaitu Elia menjadi nabi. Tetapi di sini kita melihat, saudara-saudara sekalian, ketika Elia diminta Tuhan mengurapi Elisa, apa yang terjadi? Dipikirnya nih Elisa tentu jebolan sekolah teologi ya, atau sekolah para nabi. Enggak, ternyata Elisa sedang bekerja di ladang, membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Rupanya Elisa ini orang kaya, orang terpandang. Tetapi ketika Elia bertemu dengan Elisa, Elia melemparkan jubahnya, yaitu mengenakan jubah Elia kepada Elisa. Elisa enggak protes, "Saya lagi kerja, saya enggak mau." Jadi kita lihat pertama, Elia menurut kehendak Tuhan, mengurapi dan mendapati Elisa, sekalipun bukan di sekolah para nabi, tapi di ladang. Dan kita melihat Elisa nggak mengatakan, tunggu dong. Iya, dia ketemu orang tuanya, dia minta izin, dia pamit. Dan bahkan tadi di dalam bacaan kita, lembunya itu diapain? Mungkin dibikin gulai kali ya, dimasak dan dibagi-bagi kepada orang-orangnya, kepada karyawannya lah. Dia orang yang terpandang, tetapi dia rela
meninggalkan semuanya. Dikatakan lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya, Elia dengan rendah hati menuruti perintah Tuhan mengurapi Elisa. Nggak mempertahankan dirinya, aku nabi yang hebat. Dan sebaliknya Elisa juga menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja menjadi hambanya. Maukah Bapak Ibu sekalian meneruskan tongkat estafet penginjilan itu? Terutama Gereja Kristus Ketapang yang berusia ke-95 ini. Kita peringati. Dan terus kita menjadi orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injilnya, kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami seperti Elia yang senior, rela mendidik, membimbing yang junior yaitu Elisa. Kami juga menjadi seperti Elisa yang siap menerima panggilan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKK, apapun keadaan mereka, Tuhan menolong. Ingatkan kepada kami semua bahwa kami berada di muka bumi ini untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama, terutama kepada mereka yang belum mendengar berita Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.